Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah dari Tuhan Allah kita menyertai kita senantiasa sepanjang hari ini. Kita kembali membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita bermohon kiranya Tuhan memberikan pengajaran bagi kita supaya kita dapat menjadi pelaku firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka firman Tuhan. Kita membacanya bersama dan kita merenungkannya. Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tula lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun, dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu, aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat itu di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dan dari negerinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpannya dan menghayati serta melakukan pengajaran dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami baca. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk mencerahkan pikiran kami. Mengajarkan kami akan kebenaran-Mu untuk kami dapat menjadi pelaku firman. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Bapa. Mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan telah menjatuhkan 9 tulah kepada Mesir melalui hambanya Musa dan Harun. Dan Tuhan telah menunjukkan kuasa, mukjizat, tanda-tanda kemasyhuran namanya. Tetapi Firaun dan orang-orang Mesir tetap keras hati. Tidak mau melepaskan orang-orang Israel dari perbudakan. Dan tidak mau membiarkan orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Tuhan menyatakan sekali lagi, tulah terakhir, tulah ke-10, anak sulung dari orang Mesir, Firaun, dan ternaknya mengalami kematian satu kali, dan itu menggemparkan untuk seluruh Mesir dan sekitarnya. Apa yang kita perlu pelajari dari pembacaan firman Tuhan? Hal yang pertama yang kita perlu pelajari ialah ada batas kesabaran dari Tuhan. Tuhan sudah memberi peringatan sampai dengan 9 kali. Tuhan juga sudah menunjukkan kuasanya, mukjizatnya, tandanya, penghukuman yang dahsyat itu. Tetapi Firaun dan orang Mesir tetap berkeras hati. Tuhan sekali lagi
menjatuhkan hukuman yang lebih keras dan yang puncak. Inilah wujud dari kesabaran Tuhan. Berulang-ulang, berkali-kali, tetap tidak ada pertobatan. Tidak ada perubahan. Yang ada malah selalu makin lama semakin jahat di hadapan Tuhan dan melakukan tindakan yang jahat terhadap orang-orang percaya. Tuhan sabar, tetapi ada batasnya dan batasnya adalah murka Allah. Batasnya adalah kasih Allah kepada orang-orang Israel. Batasnya adalah waktunya Tuhan untuk menyelesaikan semua penghukuman secara final. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita masih ada kesempatan untuk bertobat, mengalami pembaharuan dari Tuhan, ditegur keras, dan diberikan sanksi oleh Tuhan, itu berarti kita masih ada kesempatan untuk memperbaharui diri kita. Tetapi kalau kita sudah tidak mau dan tidak lagi bersegera bertobat, maka ketahuilah ada kesabaran Tuhan yang berhenti pada murkanya yang menyala-nyala dan penghukumannya yang final. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita yang masih hidup ini, bersegeralah mengakui segala dosa dan hiduplah baik dan benar, suci dan adil, selagi masih ada kesempatan. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu begitu saja, sampai akhirnya hukuman pun tiba. Dan pertobatan itu hanya mungkin kalau kita digerakkan hatinya oleh Roh Kudus dan kita mengaku kesalahan kita. Pertobatan bukan sekedar pengakuan dan penyesalan akan dosa-dosa yang kita perbuat. Pertobatan berarti kita dengan penuh keberanian dan kesungguhan menjadi pelaku firman Tuhan, melaksanakan kehendak Allah dengan baik dan benar. Pengajaran kedua dari ayat yang kita baca ialah Tuhan mampu mengubah hati orang yang jahat untuk sementara memberi yang memang pemberian dari hasil jerih lelah dan upahnya. Selama kurang lebih 400 tahun, orang Israel diperbudak turun-temurun oleh orang Mesir. Dan itu tidak pernah diberikan upah pekerja. Semua hasil keringat, kerja keras, bahkan kematian, tidak pernah digubris oleh Mesir. Dan orang-orang Mesir melakukan kejahatan kemanusiaan. Dan itu menjadi fakta sejarah yang tidak bisa terhapuskan oleh siapapun. Bahwa orang-orang Mesir merupakan bangsa yang memperbudak bangsa lain. Dan dampaknya memang akan dialami turun-temurun oleh keturunan orang-orang Mesir sampai sekarang. Hal yang perlu kita pelajari dari sini bagaimana Tuhan mengubah hati orang-orang Mesir yang memperbudak tanpa membayar upah sedikit pun. Di mana Tuhan memerintahkan orang-orang Israel, laki-laki dan perempuan untuk meminta upahnya. Dan mereka yang tadinya bersikeras menahan upah pekerjanya dengan terpaksa memberikan emas perak yang seharusnya sudah dari dulu itu diberikan. Sehingga Tuhan menyatakan kuasanya. Ini untuk kali pertama bagi orang Israel mendapatkan upah dan mereka mendapatkannya untuk satu modal pada masa-masa yang akan datang di dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Apa pengajarannya bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus? Mungkin saja kita berkarya, bekerja, melayani, tidak sepatutnya kita mendapatkan upah. Kita tidak dilayakkan mendapatkan upah yang sewajarnya dari kerja keras kita. Ketahuilah Tuhan itu adil. Tuhan mampu mengubah hati orang dan Tuhan mampu menggerakkan apa yang tidak semestinya mereka mau lakukan. Tuhan mampu menjatuhkan dan membangkitkan. Jangan bermain-main dengan orang-orang yang memberikan pekerjaan, tetapi juga jangan bermain-main dengan orang yang sudah bekerja keras dan tidak mau diberikan upah sewajarnya. Siapa saja yang menahan upah seorang pekerja, pasti datang hukuman dengan cara-cara Tuhan yang tidak bisa kita duga. Karena itu, wahai para penguasa dan pengusaha dan orang-orang yang memiliki kekayaan, perusahaan, dan kehebatan di dalam bisnis, janganlah menahan upah para pekerjamu. Dan janganlah mengurang-urangi hak dan tanggung jawabmu terhadap para pekerja.
untuk mendapatkan kesejahteraan. Karena apa yang engkau usahakan, itu karena para pekerja, para karyawan, sekalipun dengan label pelayanan. Mari kita bertobat untuk hal-hal seperti itu. Pengajaran yang ketiga yang kita peroleh ialah bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya secara final bahwa anak sulung dari orang Mesir akan mengalami kematian. Memang kematian adalah upah dari dosa. Setiap orang akan mengalami kematian. Tetapi kematian yang mengenaskan karena kejahatan itu akan dijatuhkan kepada mereka yang melakukan tindakan kejahatan kepada orang-orang percaya. Percaya atau tidak, Bapak Ibu Saudara, keadilan Tuhan akan dinyatakan dalam sejarah kita dan dalam sejarah hidup orang-orang percaya. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara akan merasa, mana mungkin ada keadilan? Ya, dari manusia tidak akan ada keadilan. Dari Tuhan, Tuhan akan menyatakannya. Nah, ini pengajaran yang penting. Dari 3 pengajaran yang penting ini, mari kita renungkan dan kita refleksikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mengingatkan bagaimana perlunya kita mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Yang kedua, ketahuilah jangan tahan upah para pekerjamu. Yang ketiga, keadilan datangnya dari Tuhan. Kiranya kita mendapatkan pencerahan dan menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan, dan kami refleksikan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk sungguh-sungguh bertobat, dan kami benar-benar menghargai orang yang bekerja, serta kami merindukan Tuhan menyatakan keadilan untuk Indonesia, untuk bangsa kami, untuk seluruh kehidupan bermasyarakat di negeri ini. Nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.